Electrizen, kembali lagi dengan Cika di podcast On Call, On the Air with Cika Call. Kali ini episode pertama di tahun 2022, jadi spesial banget karena akhirnya podcast ini bisa balik lagi karena udah bulan Maret ini kayaknya kita baru bisa mulai lagi. Kali ini juga di episode pertama tahun 2020 kita kedatangan dua narasumber yang kalau kata istilah fresh from the oven karena baru nih masuk di bergabung di keluarga besar PLN UP3 Cikokol. Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrol, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu ada Pak Muhtar dan Pak Yutra. Mungkin bisa dipersilahkan Pak, perkenalan dulu dari Pak Muhtar mungkin. Halo netizen, nama saya Muhtar dari bagian KU. Memang baru bergabung di Cikokol selama 6 bulan ya. Sebelumnya di WIT. Mungkin itu aja. Iya, terima kasih Pak. Lanjut dengan Pak Yutra nih. Baik, perkenalkan saya Yutra, baru bergabung di awal Februari kemarin ya. Alhamdulillah dengan Cikokol. Salam kenal Electrizen semuanya. Nah, ini perkenalan singkat ya dari masing-masing narasumber. Kayaknya mau tahu nih Electrizen nih kira-kira masih single apa udah berkeluarga gitu ya? Kepo nggak sih? Kita langsung tanya aja nih ke Pak Yutra sama Pak Muhtar. Nih kan tadi perkenalannya baru nama sama di Cikokol kapan bergabung ya. Mungkin boleh sedikit cerita tentang background keluarga, mungkin udah punya berapa anak atau masih single? Mungkin kelihatannya masih seger nih. Kalau saya K1, K1. anak 2. K1 itu apa Pak? Mungkin bisa diperjelas Pak. Yang baru nikah 1. Oh baru nikah ya Pak? Kemarin Pak? Oh enggak ya? Enggak. Oh ya. Kalau Pak Yutra gimana Pak? Alhamdulillah istri 1. Alhamdulillah. Cuman anak sudah 3. Oh, alhamdulillah luar biasa. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kalau masuk PLN nih sebelum ke Cikokol nih kita recap sedikit kembali ke belakang mulai dari awal masuk PLN sampai bisa ada di Cikokol nih gimana ceritanya? Mungkin Pak Yutra bisa cerita terlebih dahulu ya. Oke. Baik, singkat ya kalau saya alhamdulillah masuk PLN tahun 2009. Kemudian selesai prajabatan langsung penempatan di wilayah Papua dan Papua Barat dan ya wilayah Papua dan Papua Barat. Jauh sekali ya Pak. Alhamdulillah. Lumayan lah. Cuman ya sedikit banyak bisa buat kita lebih bersyukur lah bisa bergabung di Cikokol ini. Mungkin selanjutnya dengan Pak Muhtar, mungkin kalau singkat cerita Pak Muhtar awal masuk sampai bisa bergabung di Cikokol tuh perjalanan seperti apa Pak? Kalau saya hampir sama di 2009 kita bergabung dengan PLN ya. Kemudian pengangkatan 2010 dan memang saya lama di UP3 Cikupa. Betul itu termasuk ini ya unit di WIT juga ya. Sebelumnya di WIT Jaya ya. Terus ada keleburan kemudian jadi masuknya ke WIT Banten ya. Dan itu saya lama kemudian sempat lagi muter ke WIT Banten ke wilayahnya ya, kemudian setelah wilayahnya saya balik lagi ke Cikupa lagi kemudian akhirnya ke WIT lagi. Nah itu muter-muter aja Mbak, jadi kayak ikan itu loh, ikan dalam sumur lah ini satu kolam gitu-gitu muter-muter aja Pak. Nah alhamdulillah bersyukur bisa dapat pertolongan baru, bisa bergabung dengan UP3 Cikokol. Berarti udah hatam banget nih Pak di Dis Banten Pak. Kalau udah muter-muter terus nih ya, di situ-situ aja hanya berarti beberapa hatam. area. Belum muter seluruh area belum sih. Tapi kan udah ke WIT nih Pak. Berarti kan Ya, cakupannya udah pernah yang lebih luas ya Pak. Ya Secara umumnya. Ya. Berarti ini bapak-bapak ini berdua senior saya jauh. Jadi makanya saya manggilnya bapak ya. Saking jauhnya ya kan. Tapi muka kan masih. Oh tapi muka katanya pembelaan ya nih, katanya masih kelihatan single lah. Kalau dulu Pak Muhtar di Sejaya ya. Kalau saya di Sejaya juga. Di Sejayapura. Oh iya. Aduh. Oke nih, kayaknya tema kali ini masih happening tentang terkait PLN Mobile. Udah pada download belum Pak aplikasi PLN Mobile nih sebagai internal PLN itu sendiri? Alhamdulillah Udah Mbak? Udah. Udah diverifikasi Pak? Sudah. Oh udah. Juga. Kali aja ntar download doang tapi belum diverifikasi ya. Syarat doang. Kalau transaksi udah pernah ngelakuin Pak? Sudah. Kalau transaksi mungkin kalau untuk pembayaran sesekali udah via untuk pembelian token ya.
Kemudian untuk selain itu juga pernah juga tambah daya, pengajuan tambah daya via PLN Mobile. Kemudian pendaftaran Iconet. Iconet, alhamdulillah kebetulan rumah sudah coverage areanya. Kemudian juga yang paling sering ya pengaduan gangguan ya. Gangguan. Tapi nggak rewel kan ya Pak kalau Nggak. pengaduan. Berarti menarik banget nih karena Pak Yutra ternyata udah banyak melakukan fitur-fitur yang ada di PLN. Kalau misalkan admin pembelian token, Bapak gratis nggak Pak pakai Mandiri atau Bapak pakai yang lain? Karena infonya nih ada promo kalau pakai Mandiri itu kan free admin nih Pak. Bapak pakai free adminnya nggak atau enggak? Wah, perlu dicoba nih. Perlu dicoba ya. Mungkin Baru tahu soalnya. teman-teman elektrisan Iya. juga mungkin bisa coba nih ada promo kalau kita pakai PLN Mobile terus kita melakukan pembelian token melalui Mandiri nanti bisa bebas biaya admin. Itu satu informasi. Mungkin nanti kita ke belakang masih lebih banyak informasi lagi. Oke, mungkin kalau Pak Muhtar transaksinya udah apa aja nih Pak? Biasa Mbak, jadi kadang-kadang kan orang rumah yang nelfon terus token habis. Tapi sebenarnya di PLN Mobile itu udah ada masih notifikasi ya. Notifikasi pemberitahuan kalau token ini sudah mau hampir habis. Notifikasi itu juga membantu kita nih biar tiba-tiba beli sudah habis full gitu. Jadi padam ya di rumah. Jadi dari situ dibeli dari PLN Mobile token ya. Terus kemudian selain itu juga kadang-kadang suka lihat di PLN Magazine ya. Jadi kadang-kadang ada update-update informasi ya dari paparan juga kalau ya, banyak sih manfaat. Kadang-kadang ya dua macam itu yang biasa kita lihat PLN Mobile yang sering lah ya. Seperti itu. Iya Kak, tadi saya kalau nggak salah lihat di PLN Magazine itu update-nya malah tiap hari ya Pak ya? Iya. Jadi tiap hari tuh ada informasi baru dan lebih dari satu ya Pak kayaknya? Iya. Iya kan ya? Sampai berita artis juga. Sampai di luar PLN. Iya. Terakhir tadi baca ada Awkarin. Karin. Untung saya bacanya persiapan G20 ya kan? Atau nggak yang sirkuit Mandalika ya kan? Oke. Terus untuk yang tadi pengalaman Pak Muhtar terkait token mau habis ini juga saya ngalamin Pak. Jadi notifnya keluar ya Pak kayak pop up notifikasi kalau token Anda akan segera habis. Itu saya juga terbantu banget. Jadi sebelum habis bener-bener suaranya tit mengganggu ya kan. Jadi lebih baik kita beli dulu karena sudah dapat pop up notifikasi di PLN Mobile itu sendiri. Gitu. Kalau fitur-fiturnya Pak, kira-kira selain yang tadi udah disebutin sama Pak Muhtar sama Pak Yutra, fiturnya ada apa lagi sih Pak di PLN Mobile? Kalau nggak salah di itu layanan kelistrikan itu kan ada maksudnya memang itu ya. Jadi kalau kelistrikan ada ubah daya ya, terus ada permohonan pelanggan ya, permohonan baru, terus ada penyambungan sementara ya. Itu cukup membantu. Biasanya kan kita lewat web ya, atau betul, ke loket ya, yang apa pelayanan sementara ya. Jadi kalau dengan PLN Mobile ini cukup satu genggaman udah beres gitu. Kayak tagline-nya ya Pak, semua semakin mudah. Oh iya. Itu benar. Tagline Mobile ya, semua makin mudah ya kan. Jadi sesuai nih dengan Elektrizen yang sekarang kayaknya di rumah aja main pakai gadget, mau ngapain aja di PLN udah bisa. Nanti kalau mau tahu lebih jelasnya terkait user interface atau layanan fitur di PLN Mobile bisa lihat nanti di insert untuk user interface-nya, karena seperti tadi yang sudah dijelaskan sama para narasumber, tapi memang fiturnya itu sangat baik sekali, mulai dari pelayanan PLN itu sendiri apa yang tadi disebutin, tapi juga ada dari Iconet yang tadi Bapak juga udah pasang, itu juga ada. Terus ada juga electric vehicle ya Pak ya? Oh iya. Ya, bener ya. Nanti juga ada electric vehicle. Ada satu lagi deh Pak, kayaknya ada 4 deh Pak. Ada satu lagi, terkait listrikku. Listrikku. Jadi itu PT Haleo Power, karena kan memang kewenangan PLN itu kan hanya sampai kWh meter. Sedangkan dari kWh meter ke dalam rumah atau instalasi dari pelanggan itu bisa menggunakan listrikku yang ada di interface-nya PLN Mobile. Jadi semua semakin mudahnya benar ya Pak, karena dari hulu ke hilir semuanya bisa di PLN Mobile. Tapi Bapak tahu nggak apa yang paling berbeda dari aplikasi lain yang ada di PLN Mobile? Ayo. Aku kayak jadi nguji ya. Ada marketplace-nya kan ya? Bener banget Pak.
Langsung bener, iya bener Itu marketplace. penting itu Mbak. Bener Itu Pak, ya. karena nggak menyangka-nyangka kan di PLN Mobile kita biasanya ngomongin tentang PLN atau yang berhubungan dengan hal tersebut, tapi ternyata tanpa disangka-sangka ada marketplace-nya. Udah pernah dicoba belum Pak? Pak itu udah pernah nyoba belum? Belum. Nanti Pak Bapak bisa belanja kayak di Shopee gitu Pak, bisa belanja juga. Tapi di PLN Mobile. Tapi memang udah cukup menarik sih Pak, dari berbagai ini juga ada, dari fashion, baju-baju gitu udah ada Pak. Terus makanan, minuman, udah macam-macam sih Pak. Saya juga kaget sih Pak tadi pas ngeliat, udah ada marketplace-nya dan sudah aktif untuk jual beli. Jadi udah sellernya udah banyak banget gitu. Mungkin nanti bisa dicoba Pak. Siap. Nanti kita coba. sharing di sini lagi. Oke, menarik sekali nih. Oh iya, kan sekarang di DJP nih Pak, di pajak lagi banyak ngebahas terkait update NPWP ya Pak ya. Update NIK NPWP karena terkait keputusan pemerintahan terkait PPN dan lain sebagainya. Nah, kalau di PLN ada nggak sih Pak seperti itu, maksudnya pembaharuan data pelanggan terkait NIK dan NPWP untuk kebutuhan pemerintah tapi melalui PLN, dan bisa di cover nggak Pak di PLN Mobile gitu? Ada sih menunya, saya lihat ada. Memang ada, itu memang sebenarnya canggih ya PLN. Makanya itu Pak. Nggak hanya memenuhi konsumen tapi memenuhi juga kebutuhan Stakeholder. stakeholder. Betul, Iya, Pak. betul. Nah itu ya. Terakhir kan ada yang fitur ini ya, fitur update informasi ya, kelengkapan biodata itu ya. Kan di situ bisa kita input baik NIK ataupun nomor NPWP ya. Jadi sesuai dengan ID PEL yang terpasang di rumah kan. Iya. Benar. Oke, selain itu ada lagi deh Pak yang seru Pak, yang tadi saya nggak sadar pas scrolling, wah menarik banget nih, sejak kapan PLN ada lomba ini? Oh iya, ada nih Apa itu Pak? PUBG. Wih, Bapak main PUBG nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Pak Putar main PUBG nggak? Enggak. Oh enggak. Berarti nggak bisa ikutan dong Pak. Padahal hadiahnya kayaknya banyak banget kan Pak tadi. Wah, Iya. Buat teman-teman electrician yang gemar main PUBG, ya, kesempatan banget ini. Betul. Jadi ya iseng-iseng scrolling, download, terus buka, wah ada event apa nih, kali nanti ada yang seru, lomba-lomba bisa diikutin sama Electrizen gitu. Nah ini kan udah banyak banget ngomongin fitur-fitur, kayak masih ada yang kelewat ya Pak. Ini kayaknya ada yang mau disampaikan sama Pak Yutra nih. Mungkin ada fitur-fitur apa lagi nih Pak yang menarik di aplikasi PLN Mobile? Ya mungkin selain tadi disampaikan Pak Mutar ya terkait dengan pelayanan, tadi kan bisa tambah daya, pasang baru maupun pasang sementara ya. Di PLN Mobile tuh paling yang sering pelanggan tanyakan itu, dan paling sering kan biasanya terkait dengan biaya ya. Nah sekarang nih di PLN Mobile sudah ada fitur simulasi biaya. Jadi setiap teman-teman electrician yang mau bertransaksi atau membutuhkan informasi terkait dengan pasang baru ataupun tambah daya, bisa melalui fitur ini bisa mengetahui estimasi biaya yang akan dikeluarkan itu seberapa sih gitu kan. Di luar nanti mungkin ada promo seperti yang kita ketahui saat ini ada promo untuk bundling yang kompor induksi ya. Nah jadi itu sangat bermanfaat kayak buat teman-teman electrician di rumah yang butuh informasi untuk itu. Betul banget, jadi kan nggak perlu repot-repot nelfon pakai pulsa ke kontak center 123 atau nggak perlu jauh-jauh ke kantor, karena tadi fiturnya udah dijelasin sama Pak Yutra kalau ada simulasi biaya di fitur PLN Mobile. Jadi langsung diklik-klik aja Pak. Kalau mau misalkan mau tahu tambah daya, berarti tinggal kita masukin ID PEL-nya, terus nanti dia dayanya kita mau berapa, nanti langsung keluar gitu Pak. Iya, Simulasi estimasi biayanya langsung keluar gitu ya. Jadi mudah sekali ya Electrizen ya. Mungkin ada lagi nih yang tadi kelengkap-lengkap sama saya, mungkin ada fitur-fitur lain yang selain itu. Swakem. Nah, Catat itu. meter. Hampir kelewat. Nah, Bagian Pak Muhtar itu. kan lebih, jadi nggak perlu, jadi catat meter itu nggak, petugas catat meter jadi nggak perlu datang lagi ke rumah pelanggan, misalnya pelanggan ribet atau apa, risih atau ada orang masuk, apalagi lagi keadaan pandemi gini ya. betul Pak. Jadi dengan Swakem itu ya, pelanggan secara independen bisa moto sendiri ya, sendiri stand meternya, jadi kemudian dilaporkan dan di situ nanti akan diproses oleh kalian untuk rekeningnya ya gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Yutra. Iya, betul sekali Pak Muhtar. Jadi
dengan fitur swapcam mungkin yang selama ini apalagi di kondisi sekarang ya sejak era Covid ini, jadi mungkin pelanggan bisa lebih merasa aman jika mengirimkan angka meternya sendiri setiap jadwal bulanan ya tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 setiap bulannya, itu nanti angka stand tersebut kita proses sebagai dasar untuk rekening bulanan atau pembuatan billing. Jadi memang tetap harus ada evidennya berupa foto ya di swapcam. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau setiap pelanggan bisa dengan mandiri mengirimkan hasil foto angka stand-nya, mungkin bisa sangat membantu tugas-tugas kita di PLN sendiri gitu. Iya betul banget. Kalau misalnya nih Pak, dia tiap bulan udah ngelaporin fotonya nih, meternya untuk dicatat secara mandiri. Misal dia ada bulan tertentu sekali nih kelongkap, saya lupa nih kemarin ngupload KWH foto KWH meter saya. Jadinya seperti apa Pak nanti perhitungan KWH meternya Pak? Kalau saat ini kan masih paralel ya. Jadi untuk saat ini petugas baca meter masih tetap mengunjungi ke rumah, kecuali rumah mungkin yang ada kendala kayak pintu terkunci atau tidak ada orang di lokasi sehingga meter tidak bisa diakses. Makanya untuk itu kita kasih kesempatan untuk pelanggan mengirimkan fotonya sendiri. Namun jika tidak sempat pelanggan mengirimkan, tetap dari petugas kami setiap bulannya sesuai dengan jadwal baca meter akan membaca ke masing-masing lokasi. Soalnya infonya nih Pak, bener nggak sih Pak? Kan tadi saya coba nih iseng buka PLN Mobile, terus coba di menu swapcam, terus muncul pop up-nya itu adalah kalau misalkan nanti dia kelupaan gitu di rata-rata Pak, bener nggak Pak? Rata-rata 3 bulan terakhir. Kalau di rata-rata kalau tidak dibaca ya, kalau jadi misalkan petugas kita terkendala di lokasi tidak bisa dibaca, kemudian pelanggan juga tidak bisa mengakses, tidak mengirimkan hasil foto angka stand-nya, otomatis nanti secara sistem kita akan secara otomatis dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 bulan terakhir, sehingga diharapkan bisa mendekati atau estimasi pemakaian pelanggan itu bisa lebih mengurangi komplain lah ya. Nah gitu ya Elektrizen, jadi tenang aja, aman, karena memang sistem PLN Mobile juga dibarengi sama sistem dari PLN itu sendiri yang bisa nge-cover hal-hal yang tidak terduga dari pelanggan. Jadi bisa dicoba dan nggak usah ragu. Nah kan tadi kayaknya udah pembelian token sudah dibahas, mungkin pembayaran tagihan listrik pasti bisa ya, pasti bisa. Terus pengaduan, nah kalau pengaduan katanya bisa kayak platform-platform lain gitu ya Pak, yang kayak ada trackingnya gitu, benar nggak Pak? Oh iya, betul itu. Bener ya Pak ya? Iya. Trackingnya gimana itu Pak? Jadi kalau dulu ya waktu belum ada PLN Mobile, pelanggan kan harus menelpon. Kendalanya pasti pertama pulsa ya, karena proses atau saat kita melaporkan itu kan ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan berulang-ulang gitu ya, sampai kita bisa ngobrol dengan petugas gitu. Dengan PLN Mobile, teman-teman semua bisa langsung menginputkan jenis gangguannya apa. Kemudian nanti setelah dibuatkan nanti proses, otomatis secara tidak langsung menerima nomor laporan atau nomor pengaduan itu ya. Nanti di situ juga bisa kita cek riwayat status pengaduan kita, mulai dari penugasan tim sampai dengan tim datang ke lokasi, kemudian sampai dengan status gangguan tersebut nyala atau selesai. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Mutar ada yang ditambahkan Pak? Cukup. Karena udah cukup jelas kayaknya sama Pak Yutra, bahwa kalau misalnya memang di PLN Mobile tuh sekarang ada statusnya, jadi kayak di platform-platform sebelah, jadi kita bisa ngecek tuh keluhan kita atau gangguan kita sudah sampai di mana. Oke, berarti saya bisa mengambil kesimpulan dari semuanya, memang segala kebutuhan listrik ada dalam genggaman. Dengan PLN Mobile semua semakin mudah. Nah, untuk mau tahu lebih lanjutnya nanti bisa langsung cek di Instagramnya @plnid atau di @plnmobile. Jadi memang itu khusus Instagram memberitahukan tentang fitur-fitur dan mungkin ada promo apa sih di PLN Mobile. Nah, mungkin terima kasih banyak Pak Muta dan Pak Yutra sudah menyempatkan hadir di podcast pertama nih Pak di tahun 2022. Oke, Elektrizen, sampai jumpa lagi di next episode podcast On Call. On the air with Cikokol. Dadah!